Hujan turun sejak sore dan tidak berhenti sampai malam. Udara terasa lembab dan dingin, jalanan desa juga mulai tergenang air. Suara-suara katak di sawah bersautan, dan di pinggir jalan, sebuah rumah kayu berdiri agak jauh dari rumah lain. Di depan rumah itu ada papan nama yang catnya sudah pudar. Praktik Bersalin Bidan Wiwi. Lampu teras menyala redup. Di dalam rumah, Bidan Wiwi duduk di kursinya sambil membersihkan alat-alat medis. Umurnya sekitar 45 tahun, tubuhnya kecil, wajahnya datar, dan matanya tampak selalu lelah. Ia sudah lama hidup sendiri sejak suaminya meninggal. Anak-anaknya merantau dan jarang pulang. Hidupnya hanya diisi dengan bekerja membantu kelahiran warga sekitar. Orang-orang desa mengenalnya sebagai orang yang jarang bicara, tapi tangannya cepat dan tegas. Ia sering keluar rumah malam-malam untuk menolong orang, bahkan saat hujan deras seperti malam itu. Sekitar jam 11 malam, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ketukannya keras dan terburu-buru. Dari luar seseorang memanggil-manggil minta tolong, dan Wiwi langsung mengambil tas hitamnya dan memakai jas hujan. Ia tahu, jika ada yang datang malam-malam, pasti karena keadaan darurat. Ia menyalakan motor tuanya dan berangkat ke rumah orang yang meminta tolong. Rumah itu berada di ujung dusun, dekat sawah yang sudah terendam air, dan ketika Wiwi sampai, seorang laki-laki muda menyambutnya dengan wajah panik. Di dalam rumah, seorang perempuan sedang berbaring di lantai. Tubuhnya basah oleh keringat dan darah sudah mengalir ke tikar pandan di bawahnya. Bayinya belum keluar, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Wiwi segera menyiapkan alatnya dan bekerja secara cepat. Ia tidak banyak bicara. Tangan dan pikirannya fokus, udara di dalam rumah terasa pengap dan berat. Suara hujan di atap terdengar terus-menerus tanpa henti. Setelah beberapa lama, bayi itu akhirnya lahir, tapi tangisnya terdengar aneh. Tinggi dan melengking seperti jeritan. Tubuhnya pucat dan dingin. Ketika Wiwi membersihkannya, ia melihat ada tanda aneh di telapak tangan bayi itu. 3 goresan sejajar seperti bekas luka lama. Ia sempat terdiam dalam beberapa detik, lalu membungkus bayi itu dengan kain putih. Ibunya tampak sangat lemah, tapi masih sadar. Setelah semuanya selesai, Wiwi membereskan alatnya dan pergi begitu saja tanpa banyak bicara. Ia berjalan keluar dan menghilang di bawah hujan. Pagi harinya perempuan yang melahirkan ditemukan meninggal. Bayinya juga tidak bernafas lagi. Suaminya menangis di teras rumah, sementara para tetangga datang membantu. Mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di telapak tangan sang ibu ada 3 goresan yang sama seperti di tangan bayinya. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ketika beberapa warga pergi ke rumah Bidan Wiwi untuk memberitahu kabar itu, rumahnya kosong. Tidak ada siapapun di dalam. Meja penuh debu, jendela tertutup rapat, dan lampu sudah padam. Seolah rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Desa pun menjadi heboh. Orang-orang mulai bercerita bahwa Bidan Wiwi sudah meninggal bertahun-tahun lalu, tapi arwahnya masih sering datang menolong orang melahirkan. Ada yang bilang dulu pernah gagal menolong seorang ibu dan bayi, lalu gantung diri di ruang praktiknya. Sejak itu setiap ada perempuan yang melahirkan di malam hujan, katanya Wiwi akan datang sendiri tanpa dipanggil. Ya, tidak semua orang percaya, tapi banyak yang takut. Mereka menutup pintu rapat-rapat setiap kali hujan turun. Beberapa minggu kemudian, seorang ibu di dusun sudah mengaku mendengar suara ketukan pintu di tengah malam. Ketukan itu pelan tapi teratur 3 kali. Ketika ia melihat dari jendela, ada perempuan berdiri di luar dengan jas hujan putih basah kuyup.
Wajahnya tidak jelas terlihat karena tertutup rambut. Ibu itu ketakutan dan tidak berani membuka pintu. Pagi harinya, di depan rumahnya ditemukan jejak kaki kecil yang mengarah ke sumur. Di situ, air sumur berubah warna menjadi keruh seperti bercampur darah. Sejak saat itu, setiap malam hujan, orang-orang tidak berani keluar rumah sama sekali. Waktu berjalan, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada bidan Wiwi. Tapi kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Kadang ada bayi yang meninggal tiba-tiba setelah lahir. Kadang ibu yang baru melahirkan mendengar suara langkah kaki di dapur pada malam hari. Kadang terdengar suara perempuan bersenandung lagu Nina Bobo yang tidak pernah selesai. Setiap kali hal itu terjadi, selalu pada malam hujan. Dan selalu ada tanda 3 goresan di suatu tempat, di tangan, di dinding atau di kain bayi. Suatu malam di bulan Januari badai besar datang. Angin kencang membuat atap rumah bergetar. Di rumah paling pinggir di desa, seorang perempuan muda bernama Rini merasakan sakit melahirkan. Suaminya mencoba mencari bantuan tapi tidak ada yang berani keluar. Rini menahan sakit sendirian, menangis sambil berdoa agar seseorang datang menolong. Ketika petir menyambar, pintu rumahnya berderit perlahan. Udara dingin masuk bersamaan dengan aroma obat dan lumpur. Di ambang pintu ada sosok perempuan berjas hujan putih berdiri diam. Ia membawa tas hitam tua di tangannya. Rini tidak sempat berpikir. Sosok itu langsung bekerja. Ia membantu persalinan dengan tenang tanpa satu kata pun. Beberapa jam kemudian bayi itu lahir. Tangisnya kecil, pelan, dan cepat berhenti. Rini kelelahan tapi merasa lega. Ketika ia bangun, beberapa jam kemudian perempuan berjas putih itu sudah tidak ada. Bayinya tidur di pelukannya. Dan Rini berpikir semuanya baik-baik saja. Tapi 3 hari setelahnya, bayinya mulai berubah. Tubuhnya dingin, matanya terbuka terus dan ia jarang menangis. Rini mulai mendengar suara langkah pelan di dapur setiap malam. Suara air dari kamar mandi juga sering mengalir sendiri. Bau darah muncul dari sumur belakang rumah. Kadang ia melihat bayinya tersenyum ke arah pintu kosong seolah ada seseorang di sana. Malam keempat Rini terbangun karena mendengar suara air. Ia berjalan ke kamar mandi dan melihat sosok perempuan yang sama sedang memandikan bayinya di bawah cahaya lampu redup. Rambut perempuan itu menutupi sebagian wajahnya. Dari ujung rambutnya menetes cairan merah ke lantai. Air sumur berubah warna menjadi hitam. Rini mencoba berteriak tapi tidak bisa. Tubuhnya kaku seperti tertahan. Dan ia pingsan di tempat. Keesokan harinya warga menemukan Rini terbaring di dapur, bayinya hilang. Di dekat sumur mereka melihat 2 jejak kaki, satu besar dan satu kecil, menuju ke arah kuburan desa. Mereka mengikuti jejak itu sampai berhenti di depan makam tua dengan batu nisan bertuliskan Wiwi Setiawati, Bidan Desa, 1983-2017. Di atasnya ada selembar kain bayi berwarna putih yang masih basah oleh air hujan. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka menutup kuburan itu kembali dan pulang diam-diam tanpa menoleh ke belakang. Sejak hari itu, setiap kali hujan deras turun malam-malam, warga mendengar suara dari arah kuburan. Kadang seperti perempuan yang sedang berbicara pelan, kadang seperti suara bayi menangis. Tidak ada yang berani memastikan, dan beberapa orang mengatakan pernah melihat lampu petromak bergerak sendiri di sawah dekat sana. Ada juga yang melihat bayangan perempuan berjalan di jalan tanah menuju desa, membawa sesuatu di pelukannya. Suara samar tapi jelas terdengar seperti orang bersenandung. 5 tahun berlalu.
Banyak pendatang baru tidak tahu cerita tentang Bidan Wiwi. Salah satunya Bidan Desi, yang ditempatkan di desa itu sebagai petugas baru. Ia muda, semangat, dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Ia membersihkan rumah praktik lama dan memakainya kembali. Semua orang memperingatkannya tentang cerita lama. Tapi Desi hanya tertawa. Ia bilang orang desa terlalu mudah percaya pada mitos. Ia tidak tahu. Malam hujan berikutnya akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Malam itu, hujan turun sejak sore. Angin bertiup kencang dan lampu beberapa kali mati hidup. Bidan Desi sedang menulis laporan ketika mendengar suara ketukan di depan pintu. Ketukannya pelan tapi jelas. Ia bangkit, membuka pintu dan melihat seorang perempuan berdiri di luar. Perempuan itu memakai jas hujan putih, wajahnya pucat, dan rambutnya basah menempel di pipi. Di lehernya tergantung kartu nama logam tua yang berkarat. Tulisannya samar tapi masih bisa dibaca. Bidan Wiwi. Desi tertegun dan udara di sekelilingnya berubah menjadi dingin. Perempuan itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu melangkah masuk ke rumah tanpa izin. Pagi harinya warga yang lewat melihat pintu rumah praktek itu terbuka. Di dalamnya kosong. Bidan Desi tidak ditemukan dimanapun. Di meja ada lampu minyak yang masih menyala redup, dan di sampingnya tergeletak kain putih bayi yang basah. Di luar rumah terlihat 2 jejak kaki mengarah ke jalan sawah. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, beberapa warga mengaku melihat 2 sosok perempuan berjalan beriringan di pematang sawah. Satu dewasa, satu kecil. Keduanya membawa lampu petromak dan menghilang ke arah kuburan desa. Sekarang setiap kali hujan turun di desa tersebut, orang-orang menutup pintu lebih awal. Tidak ada yang berani keluar setelah jam 9 malam. Perempuan yang sedang hamil selalu berdoa agar anaknya lahir di siang hari. Mereka tahu, siapapun yang melahirkan di malam hujan mungkin akan mendapat tamu yang tidak diundang. Namanya Bidan Wiwi, dan tidak ada yang tahu apakah ia datang untuk menolong atau untuk menjemput.